Hi and welcome to the program. Hai, dan selamat datang di program ini. Bagaimana seharusnya kebutuhan keamanan sebuah kekuatan besar diseimbangkan dengan kedaulatan negara-negara yang lebih kecil? Kita melihat bahwa negara-negara yang berbatasan dengan kekuatan besar seperti Rusia dan AS secara historis sering mengalami pelanggaran terhadap kedaulatan mereka, yang menimbulkan kekhawatiran keamanan yang sah. Namun, kita juga melihat bahwa negara-negara rentan ini, jika mereka mengundang kekuatan besar lain untuk memberikan perlindungan, berisiko menjadikan diri mereka ancaman eksistensial bagi kekuatan besar yang bertetangga dengan mereka. Hal ini telah kita lihat mulai dari Kuba hingga Ukraina, yang secara dapat diprediksi memicu respons yang sangat keras, dan dalam kasus ini, membawa kita menuju perang langsung, mungkin perang nuklir dengan Rusia. Jadi apa solusinya? Untuk membahas hal ini, kita undang dua akademisi favorit Ray, Profesor John Mearsheimer dan Profesor Jeffrey Sachs. Selamat datang ya semua. Welcome to the both of you. Terima kasih banyak, Glenn. It's a fine way to his great charger. So often it's suggested that Seringkali dikemukakan bahwa konsep lingkaran keamanan bisa menjadi sebuah solusi. Jadi saya pikir cara yang baik untuk memulai adalah dengan meminta kalian berdua, saya rasa memaparkan gagasan dasar kalian tentang lingkaran keamanan. Mungkin kita bisa mulai dengan Anda, Jeffrey. Start with you, Jeffrey. Well, thank you very much. I was going to use the same phrase. Baik, terima kasih banyak. Saya sebenarnya akan menggunakan ungkapan yang sama, dua akademisi favorit saya, dan saya juga ingin menambahkan lebih jauh. Saya pikir John Mearsheimer adalah pakar kebijakan luar negeri yang paling akurat dan visioner di Amerika Serikat. Jadi ketika dia menulis atau berbicara, saya mendengarkan dan belajar banyak. Dan ketika dia meragukan apa yang saya katakan, saya menjadi khawatir. Jadi ini akan menjadi diskusi yang sangat menarik. John telah benar dalam begitu banyak hal, tentu saja tentang Israel dan Gaza, dan tentu saja tentang perang di Ukraina. Dan satu hal lagi yang membawa saya pada isu ini juga, yaitu dalam karya besarnya, jika saya boleh menyebutnya begitu, setidaknya saya menganggapnya sebagai karya besar Anda, John, The Tragedy of Great Power Politics. The Tragedy of Great Power Politics. You wrote in the opening of that. Kamu menulis di bagian pembuka, hampir 25 tahun yang lalu, bahwa meskipun hubungan antara AS dan Tiongkok saat itu tenang, hal itu tidak akan bertahan lama. Jadi ini adalah salah satu prediksimu yang benar. Bahwa seiring dengan bangkitnya Tiongkok, dan kamu mengatakannya dengan tepat, seiring meningkatnya kekuatan Tiongkok, benturan antara Tiongkok dan Amerika Serikat juga, entah kamu menggunakan kata tak terelakkan atau tidak, kamu mengatakan bahwa hal itu akan terjadi. Dan jika aku melihatnya sebagai seorang ekonom pada tahun 2000, aku akan berkata mengapa? Mengapa hal itu harus terjadi? Kebangkitan Tiongkok adalah hal yang baik, dan itu akan membantu AS. Jadi tidak ada masalah besar. Ya, aku akan salah memprediksi. Kamu yang benar memprediksi. Tapi aku punya satu masalah. Dan itulah yang membawaku ke diskusi ini. Buku Anda berjudul The Tragedy of Great Power Politics. Dan di dalamnya Anda memprediksi bahwa, sayangnya, kita akan menghadapi benturan antara kekuatan-kekuatan besar. Dan benturan itu bisa jauh lebih dari sekadar perang dagang. Bisa menjadi perang yang sesungguhnya. Itulah yang mendorong saya untuk mengajukan sebuah usulan yang telah saya tulis dan pikirkan dalam beberapa bulan terakhir. Sebuah lingkup keamanan sebagai tambahan yang berguna dan perbaikan atas gagasan tentang lingkup pengaruh. Gagasan saya juga berakar pada pemikiran Anda, John, yaitu bahwa ada hegemon regional tetapi tidak ada hegemon global. Dan Anda juga mengatakan, saya rasa dengan sangat tepat dan penting, bahwa tidak mungkin ada hegemon global, karena jarak antar kekuatan besar terlalu jauh bagi Amerika Serikat untuk mengalahkan Tiongkok. Atau Tiongkok untuk mengalahkan Amerika Serikat. Apakah kekuatan besar manapun in the world? Kita mungkin memiliki sedikit perbedaan dalam mendefinisikan negara mana yang saat ini termasuk kekuatan besar, tetapi saya akan mengatakan bahwa hal ini berlaku untuk 4 negara yang saya anggap sebagai kekuatan besar. Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan India. Saya percaya kita tidak berada dalam situasi di mana bisa ada hegemon global.
apalagi salah satu dari keempat negara itu benar-benar dapat mengalahkan yang lain. Jadi apa masalahnya? Apa tragedinya? Bagi saya, tragedinya adalah sebuah flick bisa meningkat dan musnahkan. Saya melihat itu risiko sas, bukan sesuatu yang sepele, dan bukan kemungkinan yang jauh. Banyak pemikiran seberakar mengenai realitas zaman nuklir. Jika kita kesampingkan hal itu, saya rasa keyakinan saya mungkin kehilangan kekuatannya. Meskipun bahkan dengan senjata konvensional, banyak orang bisa tewas dalam perang besar yang akan sangat mengerikan. Jadi saya tidak berpikir ini hanya soal nuklir. Namun bagi saya, ini memang soal nuklir. Saya tidak menginginkan perang antara Amerika Serikat dan Rusia, atau antara AS dan Tiongkok, atau Tiongkok dan India, atau kombinasi negara manapun yang perangnya bisa meningkat menjadi konflik nuklir dan berujung pada kiamat global. Dan saya sangat memperhatikan jam kiamat dari Bulletin of the Atomic Scientists. Itu memang bersifat heuristik dan simbolis. Tetapi ketika dikatakan bahwa kita tinggal 89 detik menuju tengah malam, saya tidak menganggapnya sekadar retorika kosong. Saya pikir itu mencerminkan betapa berbahayanya dunia saat ini. Kau dan aku sama-sama tahu bahwa perang nuklir bisa saja pecah antara India dan Pakistan, atau antara Israel dan Iran. Ada banyak kemungkinan pasangan negara yang dapat menyebabkan bencana. Salah satu hal menarik dari buku Annie Jacobsen yang sangat kuat dari tahun lalu, Nuclear War, A Scenario, adalah tembakan pertama dalam ceritanya berasal dari Korea Utara. Tetapi dengan cepat berkembang menjadi perang nuklir penuh antara Amerika Serikat dan Rusia karena kesalahan. Dan kesalahan ketika Korteri ini memiliki beberapa menit untuk bertahan hidup, yang merupakan kenyataan di zaman nuklir kita adalah fakta yang mengesahkan. Oke, sekarang. Usulan Tursai bahwa negara-negara besar, kekuatan besar, itu kebalas tidak saling berpaham things that you have agreed. Ini fastas untuk utit-birding journey galier things. Not to be in each other's faces. And that with that level of prudence, dan dengan tingkat kehati-hatian seperti itu, yang dijamin bahkan dalam bentuk perjanjian dengan berbagai cara, tetapi tentu saja melalui diplomasi, kita akan memiliki kesempatan untuk menjaga jarak satu sama lain. Secara sederhana, saya benar-benar tidak berpikir akan menjadi ide yang baik bagi Kanada, Meksiko, Kuba, atau negara manapun di Karibia atau Venezuela untuk mengundang Tiongkok atau Rusia mendirikan pangkalan militer. Dan jika mereka melakukannya, mereka akan segera diingatkan bahwa kami memiliki sebuah doktrin di Amerika Serikat, doktrin Monroe, yang sudah berusia 22 tahun, bahwa hal itu tidak diperbolehkan, dan kami siap mempertahankannya. Seperti ketika kami hampir terlibat perang nuklir dalam krisis rudal Kuba. Gagasan dasar saya dimulai dari pemikiran bahwa apa yang berlaku bagi Amerika Serikat juga seharusnya berlaku untuk Amerika Serikat sendiri. Jika kita merasa seperti itu terhadap lingkungan kita sendiri, kita seharusnya memahami bahwa Rusia benar-benar merasa seperti itu terhadap lingkungannya, dan Tiongkok juga benar-benar merasa seperti itu terhadap lingkungannya. Seperti yang kamu tahu, lebih baik dari siapapun, John, kita sama sekali tidak memperhitungkan kekhawatiran Rusia. Dan kamu sudah menekankan hal itu setidaknya selama 11 tahun sejak 2014. Dan aku tahu bahkan jauh sebelum itu juga. Aku akan mulai kegiatan aturan emas. Aku tidak keberatan dengan doktrin Monroe, dengan catatan kaki, dan aku pikir seharusnya berakhir untuk semua snack. Jika kau menisari Ukraine, maksudku Owen, jangan campur kelungan satu sama lain dengan kekuatan militer. Ini sangat penting. Karena ada istilah lain yang sering plural. Istilah itu saja before touch like to amorsi international versus that to the stereometry. Mungkin hal itu mata kamera. Kup sana. You could probably tell us sphere of influence, and sphere of influence is something different. It says sebuah lingkup pengaruh adalah sesuatu yang berbeda.
Itu berarti, jangan ikut campur di wilayah kami, karena saya menguasai Meksiko, Amerika Serikat, dan Kuba. Bukan hanya kamu harus menjauh dari wilayah itu, saya juga berhak memilih pemerintahnya. Sebenarnya saya boleh ikut campur, karena itu adalah lingkup pengaruh saya. Nah, hal itu tidak saya terima. Saya percaya kita harus membedakan antara lingkup keamanan, di mana kekuatan besar saling menghormati dan tidak saling mengganggu, tidak saling menantang, atau tidak mencampuri urusan wilayah masing-masing, tergantung pada metafora atau perumpamaan yang ingin digunakan. Namun, ketika menyangkut bagaimana kekuatan besar bertindak di wilayahnya sendiri, sedestraris negara-negara chiefs story membutuhkan pertahanan terhadap tindakan sewenang-wenang dan negara-negara lebih besar. Defense against the depredations of the larger countries, but I also think that that's possible. Tapi saya juga berpikir bahwa hal itu mungkin terjadi sampai tingkat yang cukup signifikan, tidak sepenuhnya, tetapi sampai tingkat yang cukup signifikan, berdasarkan norma, bukan karena keberadaan kekuatan besar lain di perbatasan yang begitu provokatif hingga menimbulkan bencana seperti yang sedang terjadi di Ukraina. Sekarang, di Amerika Serikat, kita sebenarnya telah menjalankan eksperimen ini dengan cukup baik. Kita pernah memiliki dua Roosevelt sebagai presiden. Roosevelt yang pertama adalah seorang imperialis sejati, dan ia bangga akan hal itu, serta memiliki amandemen Roosevelt terhadap doktrin Monroe. Jika saya boleh mengatakannya dengan bahasa sehari-hari, maksudnya adalah, kita bisa menghajar negara manapun yang kita mau di belahan barat. Mereka milik kita. Tentu saja kita harus berbicara dengan lembut, tetapi membawa tongkat yang sangat besar, seperti yang terkenal ia katakan. Franklin Roosevelt mengatakan sesuatu. Franklin Roosevelt said something, and by the way, they were sixth cousins. Ngomong-ngomong, mereka adalah sepupu keenam. Orang harus tahu bahwa mereka bukan saudara, bukan sepupu pertama, dan bukan ayah dan anak. Mereka adalah kerabat jauh, tetapi sebenarnya cukup dekat dalam arti tertentu. Teddy Roosevelt adalah panutan bagi Franklin Roosevelt yang menjadi presiden sekitar 33 tahun kemudian. Dalam pidato pelantikannya pada 4 Maret 1933, Franklin Roosevelt mengatakan bahwa ia ingin menerapkan kebijakan tetangga yang baik. Dia menambahkan rincian tentang hal itu. Kami tidak akan campur tangan dalam urusan dalam negeri kalian. Kami tidak akan menggulingkan kalian. Kami tidak akan melakukan operasi rahasia untuk mengganti rezim. Mahasiswi cemerlang Anda, Lindsay O'Rourke, menulis tentang hal ini sangat brilian dalam bukunya tentang pergantian rezim rahasia. Daman war gemondir pistant leaders Brian Pagintan rezimers that the AS, and all produce papatward and norn. Roosevelt berkata, it's all I can relax to you. Roosevelt said, we won't do it. And they didn't do it during the Roosevelt administration. Dan mereka tidak melakukannya selama pemerintahan Roosevelt. Saya pikir itu bukanlah periode yang unik dalam sejarah, ketika sang jelas-jelas dominan menerapkan semacam pengendalian diri demi kebaikan jangka panjang. Satu lagi yang ingin saya bahas, yang juga Anda ulas dalam karya besar Anda, yang luar biasa, adalah apa yang disebut sebagai perdamaian Konfusian, atau perdamaian Tiongkok, sebuah periode panjang kira-kira sejak awal dinasti Ming pada tahun 1368 hingga kedatangan Inggris dalam Perang Candu pertama pada tahun 1839, di mana hampir tidak ada perang antara Tiongkok, yang menjadi hegemon jelas di kawasan itu, dan negara-negara yang lebih kecil, Vietnam, Korea, dan Jepang. Jadi, itulah kebijakan bertetangga yang baik selama beberapa ratus tahun. Tentu saja orang Tiongkok menginginkan rasa hormat. Mereka ingin dikenal sebagai yang nomor satu. Jadi, seperti halnya orang-orang yang berusaha menyenangkan Donald Trump saat ini, mereka pergi dan memberi penghormatan kepada kaisar. Namun, sang kaisar tidak menuntut apapun dari mereka. Ia tidak menuntut syarat perdagangan yang tidak adil, tidak menuntut wilayah, tidak menduduki negara lain, tidak atau perudak, dan tidak menuntut tani, pemukiman, dan lainnya. Sedikit penghormatan dan kaisar kepada kaisar langit sudah cukup permainan selama ratusan tahun. Jadi, singkatnya, dan saya kembalikan kepada Anda, Glenn, saya ingin kekuatan-kekuatan besar saling menjauh dan tidak saling mengganggu. And I want them to give
recognize Dan saya ingin mereka menyadari bahwa tidak benar bagi Amerika Serikat untuk mencoba mendirikan pangkalan militer di Ukraina atau di Georgia. Tidak benar mencoba mempersenjatai wilayah pinggiran Tiongkok. Itu berbahaya untuk dilakukan. Tidak perlu dilakukan. Tindakan itu sebenarnya tidak melindungi negara-negara kecil. Faktanya, hal itu justru menjadikan mereka negara bawahan dari negara-negara besar dan membuat mereka sangat rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi. Dan sekarang Donald Trump datang dan menuntut segala macam upeti yang nyata, bukan sekadar menyenangkannya dengan senyuman dan pujian, tetapi uang di atas meja. Jadi saya ingin kekuatan-kekuatan besar saling menghormati doktrin Monroe mereka, saling menghormati kebijakan bertetangga yang baik, dan melanjutkan hubungan dengan keadaban dan niat baik. Poin terakhir. Final point. A sphere of security is not an Sebuah lingkup keamanan bukan ekonomi eksklusif, justru baiknya. Ukraina bisa ag dengan Eropa. Jika Eropa sedikit berbeda dari cara ia memandang dirinya saat ini, Ukraina bisa bergabung dengan Uni Eropa. Saya ingin menambahkan karena Eropa sedang melakukan militerisasi dengan sangat cepat, atau berusaha melakukannya. Kita tidak tahu apakah bergabung dengan Uni Eropa benar-benar berarti bergabung dengan suatu perangkat militer atau tidak. Namun intinya, saya tidak ingin menutup kemungkinan perdagangan. Saya tidak ingin menutup kemungkinan investasi. Saya tidak ingin menutup kemungkinan pariwisata. Saya tidak ingin menutup kemungkinan hubungan normal. Semuanya menutup kemungkinan sistem rudal, infanteri, pela militer, dan titik transept oleh primer ditspelt betinju di batasan for bevoltes fausti. Lauris aggressively team up toward the team. geographically, you're right in the face of the other side. John? Thank you, Jeff, for those comments. Terima kasih, Jeff, atas komentarnya. Senang sekali bisa berada di sini bersama dua dari ahli teori hubungan internasional favorit saya di dunia. Saya sudah lama menantikan diskusi bolak-balik seperti ini. Saya sangat menghormati Jeff. Saya ingin menegaskan hal itu dengan jelas. Selain itu, saya juga ingin menegaskan bahwa dia dan saya sepakat dalam berbagai hal. Kami hampir sepenuhnya, jika tidak sepenuhnya, sependapat dalam isu Israel-Palestina. Almost completely, if not completely. In terms of race, And we agree on Ukraine. Dan kami sependapat tentang Ukraina-Rusia. Saya ingin mencatat bahwa saya pikir memperluas NATO ke Ukraina adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Jadi segala hal yang saya katakan dalam komentar saya selanjutnya, tolong ingat hal itu. Saya juga sepenuhnya sependapat dengan Jeff bahwa yang ingin kita lakukan, terutama terkait dengan Tiongkok dan Rusia, adalah menghindari perang antar kekuatan besar. Saya pikir persaingan keamanan tidak bisa dihindari, seperti yang dipahami oleh sebagian besar penonton, dan akan saya jelaskan seiring pembahasan. Namun, saya ingin berupaya keras memastikan bahwa persaingan keamanan ini tidak berubah menjadi perang panas antara kekuatan besar. Selain itu, sebelum saya masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, saya ingin mengatakan bahwa Jeff sebenarnya telah menciptakan sebuah konsep di sini, yaitu lingkup keamanan. It's really time berbagi semua. Aki says pegar orang lain penanggut istil tani. Other people had used this terminology. And I actually, as I said in my response to him, Seperti yang saya katakan dalam tanggapan saya kepadanya, saya berbicara dengan Lindsay O'Rourke, yang omong-omong sedang menulis buku tentang lingkup pengaruh. whether she had seen any evidence. Saya bertanya kepadanya, apakah ia pernah melihat bukti adanya orang yang membicarakan lingkup keamanan? Dan ia mengatakan tidak. No, and I think that Dan saya pikir itu benar. so Jeff Jadi Jeff telah menciptakan konsep baru ini, yang dalam pandangan saya sangat penting, dan saya yakin hal itu juga berlaku di dunianya. that's true in his Namun demikian, sekarang saya akan meluangkan sedikit waktu untuk mencoba membantah konsep lingkup keamanan yang ia ajukan. his concept. Izinkan saya mulai dengan menjelaskan apa yang saya pikir sedang dilakukan Jeff. Now, Saya tidak berpikir apa yang akan saya katakan di sini bersifat kontroversial. doing, and I Lalu saya akan menunjukkan 3 masalah utama yang saya lihat dalam apa yang ia coba lakukan. the three main problems with what he's trying to do. In the realist world that I operate in, Dalam dunia realis tempat saya beroperasi,
Lingkup pengaruh adalah wilayah geografis yang didominasi oleh kekuatan besar. Mereka membentuk lingkup ini dan berupaya keras untuk menjaga agar kekuatan besar lainnya tidak masuk ke wilayah tersebut. Mereka juga berusaha keras mengelola politik negara-negara kecil di dalam wilayah itu, karena mereka sangat khawatir salah satu negara kecil tersebut mungkin membentuk semacam aliansi dengan kekuatan besar yang jauh. Jadi, ini adalah pandangan yang sangat realis tentang politik internasional. Lingkup pengaruh sepenuhnya berkaitan dengan persaingan. Sekarang, yang dilakukan Jeff adalah memperkenalkan konsep lingkup keamanan. Ia menginginkan situasi di mana kekuatan besar mengakui lingkup negara lain, bukan lingkup pengaruh, tetapi lingkup atau lingkungan negara lain, sebagai wilayah yang seharusnya mereka hindari. As areas that they should stay out of. In other words, we should stay out of Russia's back. Dengan kata lain, kita sebaiknya tidak ikut campur di halaman belakang Rusia, atau di lingkungan mereka, di lingkup pengaruh mereka, dan mereka juga sebaiknya tidak ikut campur di wilayah kita. Dan jika itu benar, hal tersebut secara efektif menghilangkan insentif bagi kita untuk campur tangan dalam politik kekuatan kecil. Karena kita tidak perlu khawatir, kekuatan kecil itu membentuk aliansi militer dengan kekuatan besar yang jauh. Jadi, argumen Jeff adalah bahwa jika kita berada dalam situasi di mana setiap pihak saling mengakui lingkup pengaruh masing-masing, lingkungan mereka, dan memberikan pengakuan timbal balik untuk tidak saling campur tangan, maka tidak akan ada intervensi. Itulah intinya, saling menjauh dari lingkup pengaruh satu sama lain. Dengan begitu, kita telah mengambil langkah besar menuju dunia yang lebih damai. Sekarang, izinkan saya membahasan ini sedikit dan bicarakan apa yang menurut saya sedang ia lakukan pada tingkat yang lebih umum. Di dunia saya, dunia yang berpusat pada lingkup pengaruh, yang sekali lagi merupakan dunia yang sangat realistis. Pada dasarnya ini adalah dunia dengan hasil nol, di mana satu negara memperoleh keuntungan, negara lain kehilangan, bukan? Dan hal ini tercermin dalam dilema keamanan yang terkenal. Coba pikirkan apa yang dikatakan dilema keamanan. Apapun yang Anda lakukan untuk meningkatkan keamanan Anda, justru mengurangi keamanan negara lain. Ini sangat berorientasi pada hasil nol, dan itu adalah dasar dari realisme Satsunowato. Itulah yang sedang dimainkan dalam gagasan Jeff tentang konsep lingkup keamanan. Ia ingin menjauh dari hal itu, terutama di wilayah tertentu, sejauh mungkin. Yang ia inginkan adalah dunia di mana keamanan bersifat tidak dapat dipisahkan, terutama di wilayah-wilayah tersebut. Dan izinkan saya membacakan kepada Anda apa yang Jeff tulis dalam karyanya tentang hal ini. Begini cara dia mendefinisikan ketak dapat di bagian keamanan. Satu negara tidak dapat meningkatkan keamanannya dengan mengorbankan negara lain. Dengan kata lain, dia menginginkan dunia di mana satu negara tidak dapat meningkatkan keamanannya dengan mengorbankan negara lain. Itulah yang disebut ketak dapat di bagian keamanan. Sangat penting untuk memahami bahwa hal ini secara langsung bertentangan dengan dilema keamanan. Bukan. Dilema keamanan, sekali lagi, menyatakan bahwa apapun yang Anda lakukan untuk meningkatkan keamanan Anda akan mengurangi keamanan negara lain dalam sistem. Dan dia menentang hal itu secara besar-besaran. Jadi itulah yang dia lakukan pada tingkat umum. Tapi sekali lagi, ketika kita masuk ke tingkat yang lebih spesifik, dia ingin menjauh dari konsep lingkup pengaruh, bukan? Karena lingkup pengaruh adalah ketika kekuatan besar saling campur tangan di wilayah satu sama lain, dan hal itu mendorong mereka untuk ikut campur dalam politik negara-negara kecil di wilayah mereka. Dan dia ingin menciptakan dunia di mana ada kesepakatan bersama bahwa kamu tidak ikut campur di wilayah pihak lain, di lingkungan pihak lain. Dan pada dasarnya kamu membiarkan negara-negara kecil di wilayahmu menjadi negara netral. Kamu tidak ikut campur dalam politik mereka. Untuk menggunakan retorika Jeff, kamu tidak berperilaku seperti Teddy Roosevelt, oke? Kamu berperilaku lebih seperti Franklin Roosevelt. He behaved more like Franklin Roosevelt. Now, I think there are three problems here. Sekarang saya pikir ada 3 masalah di sini. Masalah pertama adalah bahwa sebenarnya cukup sulit dalam banyak kasus untuk mendefinisikan apa itu sebuah lingkup.
Jeff berbicara tentang lingkungan masing-masing. Saya pikir jika Anda berbicara tentang belahan barat, atau tentang Eropa Timur, Ukraina, negara-negara Baltik, dan seterusnya, cukup mudah untuk mendefinisikan apa itu sebuah lingkup. Tetapi ada banyak tempat di dunia di mana hal ini benar-benar sangat rumit. Ambil saya Asia Timur saat ini. Jika Anda tertarik untuk memberikan sebuah Tiongkok spill, apa menand batas itu? What exactly are the geographical boundaries of that sphere? Does it include Southeast Asia? Apakah itu mencakup Asia Tenggara? Apakah itu mencakup Asia Timur Laut? Apakah itu seluruh Asia Timur? Anda bisa saja berargumen demikian. Namun saya pikir akan ada banyak negara di kawasan itu, belum lagi Amerika Serikat, yang tidak akan menerima hal tersebut. Jauh lebih mudah untuk menerima kenyataan bahwa Ukraina berada dalam lingkup pengaruh Rusia. Tidak diragukan lagi. Dan Anda bahkan bisa berpendapat bahwa hal itu juga mudah diterapkan pada Amerika Serikat di belahan barat. Namun saya pikir kita tidak boleh meremehkan masalah ini. Saya akan memberikan satu contoh lagi untuk menggambarkan apa yang saya maksud. Mari kita lihat Eropa Barat dan Eropa Tengah selama Perang Dingin. Jelas bahwa Eropa Timur merupakan bagian dari lingkup pengaruh Uni Soviet. Dan jelas, belahan barat adalah bagian dari lingkup pengaruh kita. Tapi wilayah pengaruh siapa Eropa Tengah dan Barat? Di lingkungan siapa wilayah itu berada? Jawabannya adalah bahwa wilayah tersebut mungkin secara alami bukan merupakan lingkup pengaruh bagi salah satu dari dua kekuatan besar selama Perang Dingin. Dan tentu saja, mereka bersaing dengan sengit atas Eropa Tengah dan Barat. Sebagian besar karena alasan itu. Masing-masing ingin menjadikannya wilayah pengaruh mereka sendiri. Namun jika kita mencoba membuat semacam kesepakatan bersama tentang non-intervensi, saya tidak tahu bagaimana kita akan memperlakukan Asia Tenggara saat ini. Saya juga tidak tahu bagaimana kita akan memperlakukan Eropa Tengah dan Barat selama Perang Dingin. Jadi terkadang sangat rumit untuk mendefinisikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebuah lingkup pengaruh. Sometimes to define what is a sphere. This brings us to the second problem, which is related. Ini membawa kita ke masalah kedua yang berkaitan. Dengan mengasumsikan bahwa dunia tidak terbagi rapi ke dalam serangkaian lingkup pengaruh yang semuanya jelas dan mudah disepakati, itu berarti akan ada bagian besar dari planet ini yang tidak tercakup oleh logika Jeff. Mereka bukanlah lingkup keamanan. Dan pertanyaan yang harus Anda ajukan kepada diri sendiri adalah, apa yang terjadi di luar lingkup keamanan Jeff? Dia tidak mengatakan bahwa Anda harus menghapus realisme atau kompetisi keamanan atau politik keseimbangan kekuasaan, sebut saja apapun, dari wilayah-wilayah tersebut, dari area di luar lingkup keamanannya. Dan itu berarti akan ada kompetisi keamanan antara kekuatan-kekuatan besar di luar lingkup tersebut. Jadi pertanyaan yang harus Anda ajukan kepada diri sendiri adalah, apakah Anda berpikir bahwa persaingan keamanan itu akan merembes ke dalam ranah keamanan? Saya pikir Jeff pada dasarnya berpendapat bahwa Anda bisa memisahkan keduanya. Dengan kata lain, Anda bisa memisahkan ranah-ranah keamanan ini, dan itu akan sangat membantu dalam menciptakan dunia yang lebih damai. Dan saya bisa memahami hal itu pada pandangan pertama. Tetapi kemudian, jika Anda memikirkannya, jika memang ada dua kekuatan besar yang bersaing dengan sengit di seluruh dunia, kecuali dalam ranah keamanan ini, tidakkah Anda berpikir bahwa pada akhirnya, kekuatan besar tersebut akan mencari peluang untuk ikut campur di ranah pihak lain demi mendapatkan keuntungan? Karena Anda berada di dunia di mana politik keseimbangan kekuatan berlaku di sebagian besar wilayah bumi, bukan? Jeff tidak sepenuhnya menyingkirkan realisme satu-satu dari pembahasan. Dia tidak mengatakan bahwa pandangannya tentang ketakpisaan keamanan berlaku secara menyeluruh. Dilema keamanan dan politik zero-sum masih berperan di wilayah tertentu. Dan yang saya katakan adalah, selama hal itu masih terjadi, insentif bagi kekuatan besar untuk saling campur tangan di wilayah pengaruh masing-masing akan tetap ada. Dan kemudian kita kembali pada konsep wilayah pengaruh. Dan yang sangat penting, ketika kita memiliki dunia di mana satu pihak mungkin memiliki insentif untuk ikut campur di wilayah pihak lain,
maka pihak lain juga akan memiliki kepentingan untuk ikut campur di wilayah pihak pertama. Jika kita memiliki dunia dengan dua kekuatan besar yang masing-masing memiliki wilayah, sebut saja wilayah keamanan atau wilayah pengaruh, bukan begitu? Call them spheres of security or spheres of influence, right? They're in these spheres. They have these spheres, right? That they dominate. Mereka berada dalam lingkup-lingkup ini. Mereka memiliki lingkup-lingkup ini kan yang mereka kuasai. Masing-masing pihak akan ingin meniadakan kemampuan pihak lain untuk menguasai lingkupnya, bukan? Dan lebih jauh lagi, akan ada insentif yang sangat kuat untuk memastikan bahwa mereka mengendalikan politik kekuatan-kekuatan kecil di dalam lingkup itu, benar? Jadi yang saya maksud di sini adalah, menurut saya Jeff, kecuali kamu bisa menyingkirkan realisme satu-satu dari pembahasan, kamu berisiko membuat persaingan realistis di luar lingkup keamananmu, menyusup ke dalam lingkup itu, dan mengubahnya menjadi lingkup pengaruh. Masalah ketiga dan terakhir saya dengan argumenmu adalah kamu percaya bisa memberikan jaminan keamanan bersama. That you can give mutual security guarantees. I've used that language a few times, and it's in your. Saya sudah beberapa kutuas melakukan bahasa itu, dan bahasa dalam tulisanmu, ada dalam retorik Hamza. Dan itu sebenarnya bisa diingat sebenarnya dengan cerita yang masih kamu step sign. Dan kalian, yang kamu inginkan adalah agar dua kekuatan besar yang memiliki wilayah pengaruh bersama ini memberikan jaminan keamanan timbal balik. Yang pada dasarnya berarti jaminan bahwa mereka tidak akan saling mencampuri wilayah pengaruh masing-masing. Menurut saya, hal itu sangat sulit dilakukan dalam politik internasional. Alasannya adalah karena ketidakpastian meresapi politik internasional. Selain itu, dunia ini sangat dinamis. Wesedesisan waktu. Jika kami memikafar to the thuax and it enables its smallest minpuan, automatically spreeks ingit di gunsenar tempat kita sekarang, and perubahan nempolta duadi. Fundamental change has taken place, and you and I are old enough to remember the Cold War. If you go Kau dan aku cukup tua untuk mengingat Perang Dingin. Jika kita kembali ke masa Perang Dingin, lalu maju cepat ke masa unipolaritas, dan kemudian maju lagi ke masa multipolaritas saat ini, ya ampun, sungguh luar biasa betapa banyak perubahan yang telah terjadi selama hidup kita. Padahal kita bahkan belum terlalu lama hidup di planet ini. Jadi, perubahan terus-menerus terjadi, dan ada begitu banyak ketidakpastian yang menyertainya. Ada ketidakpastian tentang niat. Maksudku, siapa yang akan pernah memprediksi bahwa Donald Trump akan menjadi presiden ketika kita masih muda? Kita pasti akan menganggap itu hal yang mustahil. Tapi inilah kita sekarang. Dan siapa yang tahu, siapa yang akan menjadi presiden 10 tahun dari sekarang? Jadi ketika Anda berbicara tentang niat suatu negara, Anda tidak pernah bisa benar-benar yakin. Dan ketika Anda berbicara tentang kemampuan, benar, lihatlah Tiongkok. Jika Anda melihat Tiongkok pada tahun 1990 dan kemudian pada tahun 2025, perbedaannya seperti siang dan malam dalam hal kemampuan. Ya Tuhan, negara ini sangat mengesankan dalam hal kekuatan ekonominya, dan sekarang juga dalam kekuatan militernya. Banyak orang dulu berpikir hal itu mustahil. Mereka mengira Tiongkok akan tumbuh secara ekonomi, tetapi tidak akan berubah menjadi negara yang sangat kuat seperti sekarang. Bahwa negara itu akan menjadi pesaing sejajar dengan Amerika Serikat. Jadi yang saya katakan kepada Anda adalah, di dunia yang penuh ketidakpastian, yang merupakan dunia politik internasional, perubahan terjadi sepanjang waktu. Change takes place all the time, and very importantly, where there's no higher. Dan yang sangat penting, ketika tidak ada otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan jaminan keamanan itu benar-benar ditegakkan. Untuk memastikan bahwa jika saya memberikanmu Jeff sebuah jaminan keamanan, lalu saya melanggarnya, saya akan dimintai pertanggungjawaban. Saya akan dihukum. Hal itu tidak terjadi dalam politik internasional, seperti yang kamu tahu, karena tidak ada otoritas yang lebih tinggi. Jadi argumen saya adalah, mengingat keterbatasan dari apa yang dimaksud dengan jaminan keamanan bersama, negara-negara memiliki insentif yang sangat kuat untuk mencari keuntungan kapanpun mereka bisa, untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi masa sulit. Keadaan bisa memburuk dalam 10, 15, atau 20 tahun. Siapa yang tahu? Tapi kamu ingin memastikan bahwa ketika keadaan memburuk, kamu berada dalam posisi yang baik. Did you to break to big this?
dismatwiframthaikan. best way to do that is take advantage of the other side. And if you could take advantage of the other side inside, Dan jika Anda bisa memanfaatkan pihak lain di dalam lingkup pengaruhnya, Anda akan melakukannya. just sort of brings you back. Dan itu hanya membawa kita kembali ke dunia dengan lingkup-lingkup pengaruh, di mana kekuatan besar saling bersaing, bukan hanya untuk membangun lingkup pengaruh. Dalam retorika saya, mereka saling bersaing untuk membangun lingkup itu sendiri. with each other. Coba pikirkan tentang persaingan perang dingin di Eropa Barat dan Tengah. Mereka juga bersaing dalam hal tas Dranken di wilayah belakang masing-masing. Pikirkan tentang krisis rudal Kuba. Pikirkan semua kita lakukan selama perang dingin untuk melemahkan Uni Soviet di wilayah belakangnya. Jadi saya pikir gagasan Anda sangat baik dari sudut pandang normatif. Is excellent from a normative point of view. If we could get the world to work the way Jika kita bisa membuat dunia bekerja seperti yang kamu inginkan, fully understand, itu akan menjadi hal yang baik. I fully Saya sepenuhnya memahami itu. comfortable you are with Saya sepenuhnya memahami betapa tidak nyamannya kamu dengan gagasan saya tentang tragedi, dan betapa kamu ingin melampaui sifat tragis dari politik internasional, sebagaimana saya jelaskan. you can't do Saya benar-benar mengerti. right. Tapi maksud saya adalah, kamu tidak bisa melakukan itu, bukan? There is really Dan saya pikir jika kamu melihat catatan sejarah, sebenarnya tidak ada bukti bahwa kita pernah berhasil dalam hal ini. logic. Alasannya adalah karena logika realis dasar yang menjadi landasan wilayah pengaruh hampir selalu mengalahkan logika dasar yang menjadi landasan wilayah keamananmu. Basic logic that Jadi saya akan berhenti di sini dan menyerahkannya kepada kamu, Glenn, dan kamu, Jeff, I'll quit untuk there menanggapi. and turn it over to you, Glenn, and you, Jeff, to jump in. Yeah, I'll just add some quick questions. Saya hanya akan menambahkan beberapa pertanyaan singkat untuk kalian berdua sebelum kalian saling menanggapi. Konsep lingkup keamanan memiliki beberapa kesamaan dengan apa yang diusulkan oleh Presiden Medvedev pada tahun 2008, tepat setelah Perang Georgia. Ia mengajukan sebuah usulan untuk mencegah terjadinya perang lain, pada dasarnya seperti yang kita lihat di Ukraina saat ini. Namun, ia menyebutnya sebagai lingkup kepentingan, dan argumen kita bahwa lingkup kepentingan secara konseptual berbeda dari lingkup pengaruh. Lingkup pengaruh menyeratkan pai eksklusif. Misalnya, bahwa Rusia sekurang memiliki pengaruh eksklusif di Georgia. Exclusive influence in Ukraine, Georgia, and he said this is not what we want or need. But Dan dia berkata bahwa ini bukan yang kita inginkan atau butuhkan, tetapi konsep lingkup kepentingan itu berbeda. Konsep itu mengakui bahwa di sepanjang perbatasan kita, karena alasan historis, kita memiliki kepentingan istimewa. Jadi perbedaannya adalah, mereka tidak akan menuntut pengaruh eksklusif. Namun, ketika aktor asing atau kekuatan besar lainnya beroperasi di sepanjang perbatasan tersebut, di negara-negara seperti Ukraina atau Georgia, mereka harus meneruskan ke kepentingan Rusia dan menyesuaikan diri dengan Rusia dalam proses tersebut. Jadi seselawar, saya itu mengatakan bahwa secara implisit, Iwithka Allah sudah menerapkan hal ini dalam beberapa kasus. we already practice this in some instances. For example, one could argue that Ukraine Sebagai contoh, seseorang bisa berpendapat bahwa Ukraina memiliki kebebasan yang sama seperti Meksiko, karena Meksiko dapat membentuk kemitraan ekonomi atau politik apapun. Namun tentu saja, Meksiko tidak memiliki kebebasan seperti yang disarankan John untuk bergabung dengan blok militer bersama Rusia atau Tiongkok. but again, Sekali lagi, tampaknya hal ini juga dianggap sebagai akal sehat di Barat, karena jika kita ingat kembali pada tahun 2008, orang-orang Eropa cukup khawatir tentang apa yang akan terjadi jika kita mulai terlalu ikut campur di wilayah belakang Rusia. Angela Merkel berpendapat bahwa menarik Ukraina ke dalam NATO akan menjadi sebuah deklarasi perang. Namun, sejak saat itu, kita tampaknya telah menjauh dari pandangan tersebut. Kita kini lebih sering menggunakan argumen normatif tentang bagaimana seharusnya dunia. Artinya, setiap negara memiliki hak untuk bergabung. that is, every country has the right to join any military bloc it wants, which is Blok militer manapun yang diinginkannya, yang sering disalahartikan sebagai pengakuan terhadap bagaimana dunia sebenarnya. Tidak ada kekuatan besar yang akan menerima hal ini, dan mereka akan melakukan segala cara, bahkan berperang, seperti yang telah kita lihat, untuk menghindarinya. Saya rasa kekhawatiran utama saya, 3 kekhawatiran, adalah
mengingat bahwa ini semacam akal sehat. Bagaimana hal ini akan diatur dalam sebuah perjanjian? Seperti yang Anda katakan, kita harus mempertimbangkan kekhawatiran Anda ketika kita berada di wilayah yang secara historis sensitif di sepanjang perbatasan Anda. Saya rasa yang kedua, bagaimana mencegah sebuah wilayah keamanan berubah menjadi wilayah pengaruh? Denigrate into a sphere of influence. That is, if you say, well, Maksudnya, jika Anda mengatakan bahwa NATO tidak memiliki peran di Ukraina, karena hal ini merupakan ancaman bagi keamanan Rusia, maka bagaimana kita mencegah Ukraina menjadi wilayah dengan pengaruh atau dominasi eksklusif Rusia? Maksud saya, hal ini juga bisa menjadi kekhawatiran di pihak Amerika. Tidak ada yang akan menerima pangkalan militer di sepanjang perbatasan Amerika. Tetapi pada saat yang sama, tidak ada yang ingin melihat AS misalnya, merampas sumber daya Venezuela. Jadi, bagaimana Anda mencari suatu kelas mentuf Amrmurd here pada hari ini? Dan poin terus yang ingin saya sampaikan adalah sedikit dari apa yang disarankan John. How do you prevent countries from taking advantage? Bagaimana cara mencegah negara-negara mengambil keuntungan? Karena, sekali lagi, kita tidak hanya mengejar perdamaian. Negara-negara juga terlibat dalam persaingan keamanan. Dan bagi orang Eropa sekarang, salah satu alasan saya pikir mereka tidak benar-benar ingin perang berakhir adalah karena, bukan hanya untuk mencegah orang Amerika pergi, tetapi juga karena, seperti yang kita tahu, kita sedang menjalankan perang proksi sekarang. Kita memiliki ratusan ribu orang Ukraina yang pada dasarnya bisa kita gunakan sesuka hati untuk melawan Rusia. Sangat menarik memiliki pengaruh sebesar itu di negara tetangga dari sebuah kekuatan besar. Jadi bagaimanapun, itu 3 pemikiran utama saya, tapi sekarang saya serahkan kepada Anda. Ya, memang ada banyak isu yang sedang dibahas saat ini. Izinkan saya mencoba membahas beberapa di antaranya. Pertama, geografi masih berperan penting dalam perang. Waktu yang dibutuhkan oleh drone atau rudal untuk mencapai ibu kota dalam serangan pemenggalan kepemimpinan sangat berarti, dan hal itu jelas dianggap penting oleh kekuatan besar. Amerika Serikat benar-benar tidak menginginkan senjata nuklir di Kuba, dan Rusia benar-benar tidak menginginkan militer Amerika Serikat berada di Ukraina. Dan ketika mereka telah mengatakan selama bertahun-tahun, kami tidak ingin berada 3 menit dari serangan rudal, mereka sudah sangat jelas tentang hal itu. Salah satu hal paling tidak stabil yang dilakukan Amerika Serikat, menurut pandangan saya, sangat diremehkan. Tetapi saya pikir hal itu mungkin sama besarnya pengaruhnya dalam pandangan Rusia, meskipun kalian berdua tentu lebih tahu daripada saya. Dan hal itu adalah keluar dari perjanjian ABM pada tahun 2002, dan mulai menempatkan sistem rudal antibalistik, sistem Aegis, di Polandia dan Rumania. Menurut saya ini bukan hal kecil dalam cara berpikir Rusia. Hal ini dipandang dan diklaim oleh para ahli keamanan Rusia sebagai mungkin langkah menuju serangan pemenggalan kepala, sebagai tindakan yang benar-benar merusak keseimbangan kekuatan dan benar-benar melemahkan efek penangkalan. Saya menghargai argumen itu. Saya tidak menyepelekannya. Saya pikir Amerika Serikat akan benar-benar marah jika Rusia mulai membangun rudal antibalistik di sepanjang wilayah kami. Meskipun saya tidak memiliki peta untuk menunjukkan kepada Anda di sini, saya pikir kita bisa melakukan jauh lebih baik daripada yang kita lakukan sekarang untuk memahami bahwa area tertentu sangatlah provokatif dan berisiko tinggi. Saya akan menempatkan Forka Ukraina sangat tinggi dalam daftar itu. Saya akan menempatkan Georgia sangat tinggi dalam daftar itu. Saya akan menempatkan Kaukasus Selatan sangat tinggi dalam daftar itu. Saya juga mengingatkan bahwa semua tokoh besar kebijakan luar negeri neokonservatif Amerika adalah teman Chechnya pada akhir tahun 1990-an. Saya ragu salah satu dari mereka tahu di mana sebenarnya Chechnya berada. Tapi mereka tahu hal itu bisa sangat mengganggu Rusia. Jadi mereka ingin menggunakan Chechnya untuk melemahkan Rusia. Dan inilah yang saya katakan harus kita hindari.
Saya tidak ingin mengklaim bahwa ada garis yang jelas dan kaku, tapi saya juga tidak ingin mengatakan bahwa kurangnya ketepatan berarti gagasan itu tidak berharga. Gagasan itu seharusnya memiliki komponen militer. Jika tidak ada komponen militer di dalamnya, apa yang saya katakan tidak akan benar-benar berarti. Namun saya pikir hal itu memang penting. Kedekatan militer pihak lain benar-benar penting, menurut pandangan saya. Dan itulah proposisi dasarnya. Hal ini menimbulkan 100 isu yang ingin sekali saya bahas berjam-jam dengan Anda. Tapi mengapa Uni Soviet menduduki Eropa Tengah dan Timur setelah Perang Dunia II? Tentu saja gagasan yang umum adalah bahwa mereka ingin membangun sistem komunis global. Namun, saya pikir alasan sebenarnya adalah karena mereka takut Jerman akan mempersenjatai diri kembali. Amerika Serikat menolak gagasan Jerman yang netral dan tanpa militer sebagai masalah prinsip, dan malah membentuk NATO serta Republik Federal Jerman sebagai bagian inti dari NATO. Dit is the second German. Meskipun in diserang, saya tidak akan membalas sal. Saya akan memegang yang dimiliki Stalin dan George Kennan, bahwa Jerman yang netral dan tanpa militer akan menjadi keuntungan besi bagi semua. Dan itu menurut saya bisa saja mengakhiri Perang Dingin jauh lebih cepat. Sekarang izinkan saya beralih ke masalah kategori ketiga, bahwa jaminan keamanan bersama tidak bisa bertahan lama. Saya ingin menyampaikan beberapa hal konseptual. Saya tahu waktunya singkat, tetapi kita tidak sedang berada dalam permainan dengan hasil nol. Kita berada dalam permainan dengan hasil negatif. Ketika kita terlibat dalam perlombaan senjata, ketika kita memiliki persaingan yang bisa berujung pada bencana, ini adalah permainan dengan hasil negatif. Sebagai seorang ekonom, saya selalu berusaha keras mencari hasil yang efisien. Jadi, bagi mereka yang mengenal dilema narapidana, permainan yang terkenal itu, apa yang disebut sebagai keseimbangan atau keseimbangan Nash, dari dilema narapidana bukanlah hasil dengan jumlah nol. Ini adalah permainan dengan hasil negatif. Kerjasama dari kedua belah pihak lebih baik, tetapi semua orang memiliki insentif untuk berbuat curang. Jadi akhirnya Anda mendapatkan keseimbangan curang-curang, atau yang mereka semikkan cacat-cacat. Namun itu bukan permainan dengan hasil nol, melainkan hasil negatif. Hal ini mengganggu para ekonom. Kami semua mendukung efisiensi. Dengan kata lain, Anda dapat membuat kedua belah pihak menjadi lebih baik dengan mencapai kesepakatan bersama. Dan kemudian pertanyaan yang tak ada habisnya adalah, bagaimana cara menegakkannya ketika ada insentif untuk berbuat curang? Teori permainan mengajarkan kepada kita beberapa hal berbeda. Salah satunya adalah bahwa jika Anda bermain berulang kali, situasinya lebih rumit daripada sekadar kecurangan satu kali. Jadi ada insentif untuk mematuhi sebuah perjanjian. Itu tidak sempurna, tetapi juga tidak sama sekali tidak ada nilainya. Masa depan memberikan bayangan atas keputusan-keputusan masa kini. Perjanjian senjata nuklir sebenarnya berhasil, kecuali ketika AS secara sepihak menarik diri darinya. Hal itu membuktikan baik poin John maupun poin saya. Poin John adalah, ya, AS menarik diri dari perjanjian itu. Poin saya adalah bahwa Soviet dan Rusia sebenarnya mematuhinya. Dan ini sangat penting. Ketika Presiden John F. Kennedy berusaha meyakinkan rakyat Amerika tentang perjanjian larangan uji coba nuklir parsial, ia mengatakan bahwa ini merupakan insentif bagi Rusia dan bagi kita untuk mematuhinya, karena hal itu saling menguntungkan. Ini adalah situasi yang menghasilkan keuntungan bersama dibandingkan dengan perlombaan senjata nuklir. Ia meyakinkan Senat dengan mayoritas besar, dan Soviet tetap mematuhi perjanjian larangan uji coba nuklir parsial. Ia juga mengatakan sesuatu yang sangat penting, bahwa ia tidak mencari, kamu tahu, masa ajaib ketika konflik menghilang. Menurut saya, kita berada dalam perjuangan tanpa henti dengan realitas yang digambarkan John. Dengan kata lain, tentu saja ada kecurangan. Tujuan dari perjanjian itu selanjutnya, masa, mereka terus tahun ke depan. Morris terlalu terbaik dapat hasa. Mereka member China perjanjian, perdantuan mematuhinya, dan mematuhi use case.
use the reputation effects. Game theory has established that there are Teori permainan telah menunjukkan bahwa ada banyak cara untuk mencapai kerjasama dalam dilema tahanan berulang. Ini adalah timbal balik tidak langsung, seperti yang mereka sebut, di mana Anda kehilangan reputasi Anda di mata orang lain. Ini adalah hukuman kolektif, yang menghadirkan tingkat tata kelola yang lebih tinggi di atas kepala Anda daripada Dewan Keamanan PBB yang memberlakukan sanksi dan sebagainya. Saya akui, tidak ada dari semua ini yang benar-benar bekerja dengan baik. Tapi lebih baik tetap hidup dan mencoba hal-hal ini, serta membuatnya berfungsi sebaik mungkin, daripada hanya mengatakan bahwa kita berada dalam perang semua melawan semua, seolah-olah itu tak terelakkan, karena saya benar-benar tidak percaya itu. Dan saya pikir idenya adalah, mari kita lakukan sekarang. Keadaan akan berubah. Seseorang akan melanggarnya. Memeritis positif nas hasil positif, atau memungkinkan hasil negatif, dan wargilaflik dibait na masih dipintain. redo it if we have to in the future. So I don't deny the difficulties. Jadi saya tidak menyangkal adanya kesulitan, tetapi saya juga berpikir bahwa baik teori permainan formal, jika boleh dikatakan demikian, maupun pengalaman historis menunjukkan bahwa ada periode-periode damai yang sebenarnya dibangun. Periode-periode itu sebagian terbentuk dari perjanjian dan kesepakatan bersama dan dapat bertahan lama. Lalu kemudian tidak bertahan. Dan setelah itu muncul risiko besar terjadinya perang. Saya sangat khawatir dengan logika yang mengatakan, ya, itu akan terjadi, perang akan terjadi. Saya benar-benar membenci kenyataan nuklir saat ini, yaitu bahwa saya memang percaya pada konsep revolusi nuklir ini, bahwa ada sesuatu yang benar-benar sungguh-sungguh mengerikan dan berbeda dalam realitas kita sekarang. Kita benar-benar memiliki pedang nuklir Damokles yang menggantung di atas kepala kita. Jadi kita harus berusaha lebih keras lagi untuk melakukannya dengan benar. Lalu poin ketiga yang disebutkan John, regarding taking prowl in them both, you were forward, with no kick throughs befring tempat tin. We would have continued competition elsewhere. And I think a perfect case of that would be Chinese. Dan saya pikir contoh sempurna dari hal itu adalah persaingan antara Tiongkok dan AS di Afrika misalnya. Semua orang menginginkan kobalt, semua orang menginginkan tembaga, semua orang menginginkan sumber daya, semua orang menginginkan suara, mungkin di PBB, apapun itu. Jadi Afrika tidak berada dalam lingkup keamanan Amerika, Tiongkok, Rusia, atau India. Letaknya jauh. Karena itu akan ada persaingan di sana. Sekarang apa yang bisa dikatakan tentang hal itu? Saya akan mengatakan, ya, itu benar. Tentu saja, saya akan mencoba menghindarinya. Logika utama saya dalam kasus itu adalah mendatangi orang Afrika sendiri dan mengatakan, bergabunglah dalam persatuan itu, karena kalian akan jauh lebih aman dalam Uni Afrika yang terdiri dari 55 negara daripada diperebutkan oleh kekuatan besar. Namun saya pikir Afrika adalah contoh tepat dari arena persaingan yang sedang dibicarakan John. Of competition that John is talking about, it's real, it's true. Itu nyata, itu benar. Namun, kemungkinannya jauh lebih kecil untuk berkembang menjadi perang nuklir, dan jauh lebih besar kemungkinan akan melibatkan bentrokan lokal, atau bahkan perang, kudeta, atau hal-hal lain tentu saja. Tetapi kecil kemungkinannya hal itu akan menjadi pemicu perang nuklir karena secara harfiah ada lebih banyak waktu dan ruang, tidak terjadi secara langsung tatap muka. Jadi kesimpulan bagi saya adalah, kita memang memiliki mekanisme kerjasama yang tidak sempurna, tetapi nyata. Kita bekerja sama lebih banyak daripada yang disiratkan oleh model dilema narapidana satu periode, atau permainan elang merpati dalam istilah teknisnya. Kita lebih baik dalam hal itu karena kita tahu betapa berbahayanya situasi tersebut. Karena bersifat negatif jumlah, maka ada keuntungan nyata dalam mempertahankan hasil yang kooperatif. Dan kita dapat menggunakan apa yang disebut strategi pemicu, yang berarti bahwa jika Anda melanggar perjanjian ini, saya akan membatalkan 10 perjanjian di masa depan. Ada jenis mekanisme lain, perjanjian secara harfiah atau biaya reputasi yang dapat membuat perbedaan. Dan untuk menambahkan satu poin tentang hal ini, Barat, AS, dan Eropa percaya bahwa ketika perang Ukraina meningkat, Putin akan terisolasi di seluruh dunia. Mereka berbicara seolah-olah, seluruh val justru bahwa orang inilah tiran.
Dan tentu saja itu tidak terjadi. Itu yang terus kami tekar. Presiden Putin sangat dihormati. Terima kasih di lebih dari ratus negara di seluruh dunia. Ngedidai tidak skep telah melanggar norma dengan cara yang digambarkan oleh Barat sebagai pelanggaran. The West portrays him as violating the norms. If you go to a leader in Africa or to a Jika Anda berbicara dengan seorang pemimpin di Afrika atau di Asia, mereka akan berkata, mengapa AS memprovokasi perang ini? Mereka tidak melihatnya sebagai perang tanpa provokasi seperti yang diklaim oleh AS atau Eropa. Putin tidak menanggung kerugian reputasi besar akibat perang ini karena, menurut pandangan saya, tindakannya memang diprovokasi seperti yang dijelaskan John Mearsheimer kepada kita semua pada tahun 2014. Jadi menurut saya, ini adalah contoh bahwa reputasi itu penting. Namun, Putin tidak kehilangan reputasinya hanya dalam gelembung propaganda Barat, bukan dalam pandangan dunia. Karena hal ini dipandang sebagai pelanggaran norma oleh AS. Mengapa mereka begitu agresif? Mengapa mereka mendorong NATO? Mengapa mereka berusaha masuk ke Ukraina? Mengapa mereka menggulingkan pemerintahan pada Februari 2014? Dan dalam pengertian itu, menurut saya gagasan ini, bahwa reputasi dapat membantu mengamankan kesepakatan, tidak selamanya. Tetapi lebih baik daripada pandangan kita terjebak dalam perjuangan, adalah hal yang nyata dan konstruktif. Kita harus terus menggunakannya, karena kita perlu terus melangkah maju dari generasi ke generasi, tanpa menghancurkan diri sendiri. Saya sangat menyukai pidato perdamaian Presiden John F. Kennedy pada 10 Juni 1963. Saya menulis sebuah buku tentangnya karena saya sangat menyukainya. Dan satu hal yang ia katakan, yang menurut saya sangat penting adalah bahwa perdamaian adalah sebuah proses, cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu bukan solusi besar, sama sekali bukan akhir dari realisme. Namun, itu adalah sebuah proses yang seharusnya kita manfaatkan untuk keuntungan kita bersama. Saya memiliki beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada Anda, Jeff, dan kepada Anda, Glenn. Pertama-tama, mengenai Amerika Serikat dan Tiongkok yang bersaing di Afrika, saya sebenarnya berpikir bahwa persaingan yang sesungguhnya akan terjadi di Timur Tengah. Karena, seperti yang Anda ketahui, lebih baik daripada saya, Jeff, ekonomi Tiongkok sangat bergantung pada impor minyak dari Teluk. Dan Teluk Persia telah lama menjadi wilayah dengan kepentingan strategis besar bagi Amerika Serikat. Namun jika dipikirkan, persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Teluk akan merembes ke dalam persaingan di bidang keamanan yang ingin Anda bangun di Asia Timur. Karena jika saya berada di Amerika Serikat dan bersaing dengan Tiongkok di Timur Tengah, saya tahu mereka memiliki Angkatan Laut Samudra Biru yang keluar dari Asia Timur, bergerak melalui Asia Tenggara, melewati Selat Malaka, dan menuju Teluk Persia. Jadi apa yang terjadi di Asia Timur, terutama Asia Tenggara, berdampak pada apa yang dilakukan Tiongkok di Timur Tengah. Anda dapat melihat bagaimana persaingan di Timur Tengah, yang seperti Anda katakan dengan benar, bukanlah wilayah alami bagi kekuatan besar tersebut, dapat memengaruhi cara Amerika Serikat memandang campur tangan atau tidak campur tangan di Asia Timur, khususnya di Asia Tenggara. Inilah poin yang saya sampaikan sebelumnya. Hanya satu poin cepat lagi. Kamu berbicara tentang adanya periode panjang tanpa perang. Saya tidak akan menggunakan kata damai, meskipun saya sepenuhnya memahami maksudmu, Jeff. Argumen saya adalah bahwa ketika kita berurusan dengan kekuatan besar, selalu ada persaingan keamanan yang terus-menerus. Kadang-kadang, persaingan itu lebih atau kurang intens. Tidak diragukan lagi soal itu. Kita tidak saling menyerang setiap hari. Namun yang terpenting adalah memastikan bahwa persaingan keamanan itu tetap menjadi persaingan dan tidak berubah menjadi perang terbuka. Saya pikir kita bertiga sepenuhnya sependapat dalam hal itu. Dan sekali lagi, kita hidup di dunia yang memiliki senjata nuklir. Dan hal terakhir yang kita inginkan adalah perang yang sesungguhnya. Argumen dasarnya adalah bahwa penting untuk memahami
Dan mungkin seharusnya saya tidak mengatakan ini, tapi saya akan tetap mengatakannya. Untuk menerima logika saya. Karena logika itu begitu kuat, sehingga Anda harus menyesuaikan diri dengannya. Dengan kata lain, Anda tidak bisa mengabaikan logika saya tentang tragedi politik kekuatan besar. Logika itu sudah tertanam dalam sistem, dan Anda perlu menyadarinya, serta menyesuaikan diri dengannya. Itulah argumen yang saya sampaikan. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus menyerang Tiongkok besok, atau bahwa kita harus lebih keras terhadap Rusia. Itu bukan argumen saya. Argumen saya adalah, pahami bagaimana dunia ini bekerja, pahami sifat tragis dari politik internasional, dan lakukan segala yang bisa untuk mengelolanya. But John, if I may, I don't want to interrupt, but Tapi kalau boleh, saya tidak ingin memotong. Tidak, silakan lanjut. Dalam satu sisi, itulah yang ingin saya katakan. Baiklah, setidaknya jaga jarak, karena kamu sangat mudah terjerumus ke dalam konflik. Setidaknya punya kesadaran, jangan masuk ke Ukraina dan Georgia bersama NATO, demi Tuhan. Mengapa orang Amerika tidak mengerti itu? Kita sepakat dalam hal itu, tapi saya mengatakannya sebagai prinsip, jangan ikut campur di wilayah mereka, demi kebaikan, tepat seperti alasanmu, Kararek Merivikir terperosok ke dalam krisis. which is it's so easy to stumble into crisis. Well, my And we're response, in it, actually. to put it mildly, Dan kita memang terlibat di dalamnya. Secara halus, tanggapan saya sebenarnya tidak ditujukan kepada Anda. Ini ditujukan kepada orang-orang yang dulu berpikir, dan masih berpikir bahwa kita bisa memperluas NATO untuk mencakup Georgia dan Ukraina. Mereka tidak menerima logika saya. Saya menerima, saya tahu. Baiklah. Tapi maksud saya, mereka tidak. Argumen saya sejak awal adalah bahwa jika Anda memahami logika dasar keseimbangan kekuatan, Anda berkah kapal menteri seluas NATO ke Ukraina dan Georgia. Karamis Mamiensia, itu jelas tembiverlo karifro yang semapan bagi Rusia. Damshek says mendenwang sebut metu sampai pada Anda mentungki Ukraina sebagai samlis sematiel yang daud menyerang Rusia. into a launching pad for missiles Right. that can hit Russia. So That's we're in complete agreement on that. Jadi kita sepenuhnya sependapat tentang hal itu. Tapi satu-satunya hal yang ingin saya tekan untuk menambahkan sedikit nuansa adalah bahwa jika kita menyebutnya sebagai lingkup keamanan di Ukraina bukan lingkup pengaruh, kita membebaskan diri menurut saya dari argumen yang sah. Tapi bagaimana dengan orang-orang Ukraina? Menurut pandangan saya, mereka berhak berdagang dengan siapapun yang mereka mau. Tihan seperti that kept named step bro per comita. This is a mixed thing. It's a keg rally. And that's the difference. okay. Well, as I said, I think that Baik, getting seperti yang saya katakan, saya pikir mendapatkan kesepakatan bersama dan membuatnya bertahan itu sangat sulit. Saya ingin menyampaikan satu poin lagi, dan saya akan berusaha keras untuk tidak terlalu masuk ke detail di sini. Namun, dilema tahanan secara mendasar berbeda dari logika yang saya paparkan. Alasannya adalah karena dilema tahanan tidak melibatkan keuntungan relatif. Dengan kata lain, ini tidak berfokus pada apa yang saya peroleh sebagai tahanan dibandingkan dengan apa yang kamu peroleh sebagai tahanan, Jeff. Saya hanya peduli dengan apa yang dilakukan Jeff dalam dilema tahanan. Sejauh hal itu memaksimalkan utilitas saya mendapatkan kesepakatan terbaik untuk diri saya sendiri. Jadi saya peduli dengan apa yang dilakukan Jeff agar saya mendapatkan kesepakatan yang baik. Apa yang terjadi pada Jeff pada akhirnya, saya tidak peduli. Jeff in the end, I don't care about, right? Whether Jeff ends up more powerful. Benar, apakah Jeff akhirnya menjadi lebih berkuasa daripada saya atau tidak? Itu tidak penting dalam dilema tahanan. Yang saya pedulikan hanyalah utilitas saya sendiri, kalau memakai istilah ilmu sosial. Logika saya secara mendasar berbeda. Logika saya adalah bahwa saya sangat peduli dengan apa yang terjadi pada Jeff, seberapa besar kekuasaan yang diperoleh Jeff sebagai hasil dari memainkan dilema tahanan dibandingkan dengan apa yang diperoleh John. Kekuatan relatif sangat penting. Atau, dengan kata lain, keuntungan relatif menjadi dasar logika realis saya. Sedangkan keuntungan absolut, benar kan? Dalam dilema tahanan, Anda hanya peduli pada keuntungan Anda sendiri. Jadi saya pikir dilema tahanan tidaklah sepadan dengan apa yang saya bicarakan. Sekarang, izinkan saya membuat 2 poin lain dengan sangat cepat. Now, let me make 2 other very quick points. One is just on Germany.
Satu hal tentang Jerman. Saya sebenarnya berpikir kita mendapatkan solusi terbaik. Kita pada dasarnya membaginya menjadi dua, dan kita mengalami perang dingin. Argumen Anda adalah bahwa seharusnya kita memiliki Jerman yang netral, bahwa kita seharusnya membiarkan Jerman bersatu kembali setelah perang dan menjadi netral. Sebagian besar dilucuti, semacam seperti yang kita lakukan setelah Perang Dunia LAN, tetapi tanpa sisi hukuman. Baiklah, tanpa sisi hukuman. Tapi masalahnya adalah, kita tidak bisa yakin seperti apa Jerman dalam 20 atau 30 tahun ke depan. Anda tidak bisa menjamin kepada saya bahwa Jerman yang bersatu, bahkan jika netral pada tahun 1945 atau 1946, kapanpun itu, masih akan netral pada tahun 1996. Dan saya tidak ingin mengambil risiko itu. Jadi saya pikir kita menemukan solusi terbaik. Kita baru saja memotongnya menjadi beberapa bagian. Ngomong-ngomong, ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang akan kamu lakukan terhadap Jerman pada tahun 1919. Dengan pengetahuan yang kita miliki sekarang, apa yang akan kamu lakukan terhadap Jerman pada tahun 1919? Saat itu, negara itu sangat kuat, bukan? Dalam hal kekuatan laten, luar biasa. Dan apa yang kamu lakukan? Apakah kamu memperlakukannya dengan cara yang baik hati, seperti yang dianjurkan Keynes, dan seperti yang pasti kamu yakini? Apakah kamu membawanya kembali ke dalam apa yang disebut komunitas bangsa-bangsa? Kamu baru saja berperang dalam Perang Dunia melawan negara ini, bukan? Jika kamu bisa membaginya menjadi dua pada tahun 1919 dan menjaganya tetap terpisah, kamu akan menghindari Perang Dunia II. Ketidakmampuan kita untuk memprediksi seperti apa masa depan memberi negara-negara insentif yang sangat kuat untuk bertindak dengan cara yang kejam pada saat itu, agar mereka bisa mencegah bencana di masa depan. Poin terakhir saya, dan saya ingin setuju dengan Anda dalam hal ini, adalah tentang kedekatan geografis dan gagasan menempatkan rudal di tempat seperti Ukraina, atau bahkan sistem ABM di Eropa Timur. Sistem ABM itu, omong-omong, bisa saja dengan mudah digunakan untuk meluncurkan rudal ofensif terhadap Rusia. Benar, lihat, pada masa Perang Dingin, di tahun 1980-an, pemerintahan Reagan sedang berkuasa. Dan sekarang kita tahu, sebagian besar dari kita tahu saat itu, bahwa kita sangat bernafsu untuk mengembangkan kemampuan serangan pertama terhadap Uni Soviet. Mengingat mereka memiliki jumlah rudal yang sangat besar, cara yang digunakan adalah dengan strategi pemenggalan. Dan saya ingat orang-orang dulu sering berkata, ya, kita tidak akan bisa menghancurkan semua rudal Soviet. Beberapa akan tersisa dan akan ada. Ini adalah ungkapan yang digunakan pada saat itu, pembalasan compound camping. Alasan kami membutuhkan Star Wars adalah untuk menghadapi pembalasan compound camping itu. Tapi ingat, kami sedang membicarakan tentang penempatan rudal Pershing dan rudal jelajah yang diluncurkan dari darat. Rudal jarak menengah. Inilah yang dirancang untuk dihapuskan oleh Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah, atau INF. Soviet senang dengan perjanjian INF, karena mereka memandang Pershing dan GLCM di Eropa Barat sebagai bagian dari strategi penggan kepala. Jadi, Anda benar sekali bahwa gagasan untuk mengambil Ukraina dan menggunakannya sebagai landasan peluncuran melawan Rusia adalah resep menuju bencana. Dan saya pikir setiap realis yang baik, termasuk kita bertiga, memahami bahwa itu adalah tindakan yang mengundang masalah besar. Dan sudah bisa ditebak, kita memang mendapat masalah besar. Lalu tentu saja apa yang kita lakukan? Kita malah menggandakan taruhan. Kita membiarkan Ukraina melancarkan serangan terhadap senjata nuklir strategis Rusia. Coba pikirkan itu. Bukan hanya itu, bahkan lebih jauh lagi, kita mengizinkan Ukraina untuk menyerang tanah air Rusia. Jadi, Anda bisa sepenuhnya memahami mengapa, dari sudut pandang Rusia, sama sekali tidak dapat diterima jika Ukraina atau Georgia bergabung dengan NATO, seperti yang Anda tunjukkan. Dan saya pikir, dari sudut pandang Anda, dari sudut pandang saya, dan tentu saja dari sudut pandang Glenn Deason, ini adalah langkah yang sangat bodoh. May I just mention one point and then Boleh saya menyebutkan satu hal saja.
Dan kemudian saya berharap kita bisa membuat acara lain untuk membahas Jerman pada tahun 1919 dan Jerman pada tahun 1945. Karena itu akan benar-benar luar biasa. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa model kekuatan relatif Anda sangat hebat, sangat ketat dan logis. Namun itu tetap merupakan keseimbangan dengan hasil negatif. Dalam arti bahwa jika Anda memikirkan masing-masing pihak memainkan peran elang atau merpati dengan cara tradisional, karena kekuatan relatif itu penting, kedua belah pihak akhirnya sama-sama memainkan peran elang. Dan itulah intinya dalam interpretasi ini. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, jika pihak lain memainkan peran merpati, bagus. Tetapi jika pihak lain memainkan peran elang, sebaiknya Anda juga memainkan peran elang. Dan itu sangat benar dalam konteksmu, seperti halnya dalam dilema tahanan. Poin yang saya tekankan adalah bahwa posisi elang-elang lebih buruk bagi kedua pihak dibandingkan posisi merpati-merpati. Relativitasnya sama dalam kedua kasus. Yang satu adalah perlombaan senjata atau perang terbuka, dengan kata lain, pemborosan sumber daya yang mahal, baik dalam tingkat sedang maupun bencana, dan yang lainnya adalah perdamaian yang didasarkan pada saling pengertian. Posisi realis yang kamu pegang, secara sepenuhnya ketat, adalah bahwa posisi elang-elang, bahkan lebih daripada dalam dilema tahanan biasa, merupakan keseimbangan. Karena bagaimana mungkin kamu berani bermain sebagai merpati? Jadi mencapai posisi merpati-merpati, katamu, sangat sulit dalam dunia yang tidak pasti, tanpa otoritas yang lebih tinggi dan dengan keadaan yang terus berubah. No higher authority and changing circumstances. And I'm saying, even in that situation. Dan saya katakan, bahkan dalam situasi seperti itu, kita bisa mencari cara agar pendekatan damai-damai bertahan untuk sementara waktu. Karena Metternich atau Bismarck pernah melakukannya sampai Wilhelm II menyingkirkan Bismarck, atau seperti yang dilakukan oleh Tiongkok, Jepang, Korea, dan Vietnam selama beberapa ratus tahun. Kita bisa menemukan cara untuk sedikit menahan diri agar tidak terlalu bersikap agresif. Dan kita sepakat mengenai hal-hal spesifik di Ukraina, misalnya. Saya hanya ingin memperluas hal itu untuk memperjelas. Tidak berarti mengorbankan Ukraina dengan mengatakan bahwa negara itu tidak bisa bergabung dengan NATO. Karena Ukraina tetap bisa berdagang dengan kita dan kita akan berinvestasi di sana. Dan Rusia tidak akan bisa mengklaim bahwa itu adalah wilayah pengaruh mereka. Tetapi mereka memang benar jika mengatakan, jangan tempatkan rudal di sana. Tapi izinkan saya memberitahu apa yang menurut saya menjadi masalah utamanya. Mari kita anggap bahwa kamu dan saya adalah dua negara, benar? Dan kita berdua puas dengan status quo. Hal terakhir yang ingin kita lakukan adalah menyerang satu sama lain atau siapapun. Kita menyukai status quo. Baik. Dan maksudmu adalah bahwa di dunia seperti itu, bertindak sebagai dua merpati adalah hal yang cerdas untuk dilakukan. Akan konyol bagi kita untuk bertindak sebagai elang-elang, karena kita berdua puas dengan status quo. Jadi mari kita jadi merpati, bukan? Poin saya adalah, saya tidak bisa yakin bahwa kamu adalah merpati. Dan kamu juga tidak bisa yakin bahwa saya adalah merpati. Dan bahkan jika kamu, Jeff, bisa yakin hari ini bahwa saya adalah merpati, kamu tidak bisa yakin bahwa dalam 1, 2, atau 3 tahun ke depan, saya akan tetap menjadi merpati. Bukan. Niatlah yang membuat segalanya menjadi rumit di sini. Saya tidak bisa yakin apa niatmu, dan kamu tidak bisa yakin apa niat saya. Jadi hal yang paling aman bagi saya adalah menganggap bahwa kamu adalah elang. Dan hal yang paling aman bagi kamu adalah menganggap bahwa saya adalah elang. Dan pada akhirnya, hal itu menciptakan situasi yang tragis. Je moet tahu, itu udah racing. Neswasi, bila tragedi. Ya, tragedi nari. Isreverengsis. Perhaidu. Itu bukan argumennya. Aku tahu, ini situasi yang mengerikan. Tapi, kamu tahu, aku hanya ingin menunjukkan kepadamu, Jeff, bahwa selama Perang Dingin, jika kamu berada di dunia intelijen dan mengamati Uni Soviet, kami sebenarnya sampai pada titik di mana kami bisa menilai kemampuan Soviet dengan sangat baik. Kamu bisa melihat hampir semua yang mereka miliki dengan satelit pengintai dan sejenisnya, bukan? Yang tidak pernah bisa kami sepakati.
Dan yang masih menjadi bahan perdebatan besar hingga hari ini adalah apakah Uni Soviet merupakan kekuatan status quo atau tidak. Seperti yang kamu jelaskan, aku pikir deskripsimu, omong-omong, tentang apa niat Soviet di akhir Perang Dunia II memang benar. At the end of World War II is correct. The last thing they wanted was a world. Hal terakhir yang mereka inginkan adalah Perang Dunia dengan Amerika Serikat, setelah apa yang baru saja terjadi pada mereka. Pada saat itu, mereka sudah memiliki keamanan yang lebih dari cukup, karena mereka secara efektif telah menyelesaikan masalah Jerman. Sekali lagi, seperti yang Anda katakan, jika kita melihat kembali apa yang dipikirkan orang Amerika pada waktu itu, ada perdebatan besar di negara ini. Banyak orang berpikir seperti Anda dan saya, tetapi banyak juga yang berpikir sebaliknya, bahwa mereka siap menaklukkan seluruh Eropa, bahwa mereka menginginkan dominasi dunia. Inilah yang dimaksud dengan komunisme, dan seterusnya. Jadi intinya, kita tidak bisa mengetahui apa niat mereka sebenarnya. Dan hasil akhirnya adalah, kita melihat kemampuan mereka, dan mengasumsikan skenario terburuk tentang niat mereka. Dan sekali lagi, det är tysketjur. It's your malahad is an arkitade. Isorandid. Well, we have to start to wrap this up. Baik, kita harus mulai menutup pembahasan ini. Saya hanya berpikir, untuk mengakhiri dengan nada positif, saya ingin berkomentar tentang mengapa saya menganggap gagasan tentang lingkaran keamanan ini sangat, saya menyukainya sebagai sebuah gagasan. Itu karena, di Eropa, semua upaya kita untuk mengembangkan arsitektur keamanan pan-Eropa, mulai dari kesepakatan Helsinki tahun 1975 hingga Piagam Paris untuk Eropa Baru tahun 1990, hingga pembentukan OSCE pada tahun 1994, selalu memperkenalkan dua prinsip yang saling bertentangan. Yang pertama adalah keamanan yang tak terpisahkan, yang berarti tidak ada pihak yang boleh meningkatkan keamanannya dengan mengorbankan pihak lain. Namun yang kedua adalah bahwa setiap negara memiliki hak untuk menjalankan kebijakan luar negerinya sendiri. Sekarang, hal ini sampai batas tertentu bersifat kontradiktif. Karena misalnya, Ukraina seharusnya memiliki kebebasan untuk bergabung dengan NATO jika memang menginginkannya. Namun tentu saja, hal ini melanggar prinsip keamanan yang tak terpisahkan. Tapi sebenarnya, kedua hal ini bisa diselaraskan. Artinya, jika ada suatu lingkup keamanan, pada dasarnya inilah pendekatannya. Maka keamanan yang tak terpisahkan menjadi tanggung jawab kekuatan besar. Menapsya di sini maksimal untuk masuk Ukraina. Sekali lagi, ini menilai hubungan besar. Dan saya di sini bilikipu dengan kebijakan terbuka dan ekspansionisme NATO. Itu kupulihung semalam. Yang kemudian terjadi adalah bahwa ketidaksepakatan antara Rusia dan NATO tentang pembentukan Eropa yang bersatu atau menghindari konflik justru berubah menjadi konflik antara Rusia dan Ukraina. Karena sekarang, Rusia tidak bisa mencapai kesepakatan dengan NATO. Mereka harus menghentikan Ukraina. Dan saya pikir karena alasan inilah kita mengalami perang. Karena NATO mengabaikan prinsip keamanan yang tak terpisahkan, dan kemudian Rusia mengabaikan hak kedaulatan Ukraina untuk menentukan jalannya sendiri. Bagaimanapun, saya pikir semua ambisi kita untuk membangun arsitektur keamanan pan-Eropa ini agak kehilangan satu komponen, dan ranah keamanan bisa membantu mengisi kekosongan itu. Tapi sekali lagi, saya menganggap diri saya seorang realis yang sangat keras, meskipun dengan sedikit kecenderungan idealistik. Jadi saya ingin berharap masih ada peluang untuk reformasi. Baiklah, the spying that I strove versus Tian. Tidak, hanya betapa bersyukurnya saya karena selalu bisa belajar dari kalian berdua. Dan saya berharap kita bisa kembali dan membicarakan beberapa isu lainnya, karena isu-isu itu benar-benar menarik. Sejarah sangat penting, karena membantu membentuk pemahaman kita tentang masa kini. Ya, saya sepenuhnya setuju dengan itu, Jeff. Dan saya juga ingin mencatat bahwa jika kita memikirkan masa depan Eropa, dan fakta bahwa penenang Amerika tampaknya mulai menghilang, negara-negara Eropa akan semakin harus berdiri sendiri. Seluruh pertanyaan tentang bagaimana hal itu akan berkembang sangat relevan dengan apa yang kita bicarakan di sini hari ini.
dan bahkan memiliki kaitan dengan apa yang terjadi pada Jerman pada tahun 1915-an dan setelah 1945. Ada berbagai macam pertanyaan besar yang bersifat empiris atau historis yang beredar di luar sana dan sangat relevan bagi masa depan. Jadi kita memang harus membahas isu-isu tersebut. So we should definitely talk about those issues. Thanks again. Krangtisis sekali lagi. Senang bisa bersama berdua. Terima kasih semua. Bye all. Bye-bye.